Jamaah sekalian, kalau bicara tentang Ramadan, Ramadan itu layaknya kita sedang berada di sebuah pondok pesantren. Jadi Ramadan ini adalah bulan pendidikan buat kita. Bulan seolah-olah kita sedang berada di madrasah yang begitu rapi semua aturan-aturannya, begitu bagus semua program-program ibadahnya. Saya mau tanya sama ibu yang pernah ngalamin pesantren, itu biasanya kalau di pesantren bangunnya pasti sebelum subuh, betul? Bapak saya mau tanya, pasti kalau yang pernah ngalamin pesantren kalau malam pasti banyak yang rutin ngaji, betul? Pertanyaan saya sekarang, kalau di rumah itu anak ketika keluar dari pesantren biasanya tidurnya bangunnya pagi apa bangunnya siang? Itu gambaran kita tuh. Gambaran kita, kenapa? Karena tidak kita jaga. Nah ini mumpung masih di awal bulan Ramadan, jadikanlah Ramadan adalah bagaimana kita bisa mengatur pola kehidupan kita agar semakin meningkat amal ibadah kita. Bapak sama ibu udah pasti kalau di bulan Ramadan jam 2, jam 3 matanya pasti udah pada melek, betul? Apalagi ibu-ibu. Kalau nggak bangun jam 3 semua serumah nggak pada makan sahur. Ambil kesempatan ibadah malam yang di luar Ramadan jarang dan berat kita kerjakan. Apa? Sholat malam. Padahal Allah janjikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayo bangun tengah malam sebagai ibadah tambahanmu, sholat malam. Siapa yang istiqomah sholat malam, Allah akan angkat derajatnya dunia sampai ke surga. Amin ya Rabbal. Kalau di luar Ramadan kayaknya berat, betul? Begitu jam 3 melek, baru jam 3 tidur lagi. Begitu melek baru jam setengah 4 merem lagi. Begitu bangun jam 7. Itu yang namanya sholat duhanya bareng sama sholat subuh. Tapi kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah, insya Allah, ya, mata kita sudah terprogram, badan kita sudah terprogram, enteng buat bangun malam. Jangan hanya sekedar kita menjalankan sunnah makan sahur, hidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan sholat malam, sholat tahajud minimal 2 rakaat. Insya Allah akan meningkat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan ini adalah di mana banyak banget amal-amal ibadah gampang kita kerjakan, laksana sebagai pendidikan buat kita. Layaknya kita sedang berada di madrasah yang begitu banyak aturan-aturan tapi kebaikan buat kita. Jamaah sekalian, ternyata ada loh 4 amalan, 4 golongan manusia yang dikatakan oleh Nabi ini 4 golongan dirindu sama surga. Dan 4 amalan ini, 4 golongan ini, ya, 4 golongan manusia yang dirindu sama surga dengan mengerjakan 4 amalan. Kalau di luar Ramadan rasanya berat 4 amalan ini. Tapi kalau di bulan Ramadan insya Allah enteng kita ngerjainnya. Ambil kesempatan selama Ramadan kita bisa mengerjakan 4 agar kita bisa dirindu sama surga. Apa kata Nabi? Al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafarin. Surga merindu pada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang baca Quran. Saya mau nanya nih sama ibu sama bapak di sini. Kira-kira kalau di luar Ramadan, bukan lagi bulan Ramadan, itu megang Quran, baca Quran susah apa berat? Susah apa berat? Berat apa susah? Ya susah juga, ya berat juga. Kira-kira senengan mana, megang Quran sama megang HP? Alhamdulillah pada jujur. Ustazah nanya pas lagi puasa sih takut dah hilang pahala puasa saya. Emang begitu. Tapi coba kita rasakan di bulan Ramadan. Begitu nikmatnya Ramadan. Begitu baiknya suasana Ramadan. Begitu istimewanya Ramadan. Sehingga hari-hari senang kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Kelihatan nih wajah-wajah yang tiap hari mandangin Al-Quran. Baca. Insya Allah. Ramadan menjadikan kita dekat dengan Allah dengan cara kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ketika dibaca surga merindukannya. Surga merindukan orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang dirindu sama surga adalah orang yang pandai menjaga lisan. Nah ini kalau lagi di bulan Ramadan kan kita pinter-pinter jaga lisan. Kadang-kadang kalau seorang ibu nih, kalau suaminya bikin kesel siang hari bolong, kayaknya sih nggak bakal mau ngomel.
Ada suami uji kita pada siang hari, bikin kita kesel. Kalau nggak lagi puasa langsung ngomel, betul Pak? Jujur bapaknya. Tapi karena di bulan puasa, ibu bilang sabar, lagi puasa, masih siang hari, sabar lagi puasa, ntar liatin kalau udah buka puasa, liatin. Ngancem namanya. Ada yang begitu? Enggak. Orang kalau puasa insya Allah terjaga lisannya, nggak mau ghibah, nggak mau namimah, nggak mau marah-marah. Insya Allah bapak-bapak juga yang hadir di sini kayaknya selalu memuji istrinya dengan panggilan-panggilan cinta, betul Pak? Biasanya bapak-bapak suka marah-marah. Nih yang suka marah-marah bapak-bapak apa ibu-ibu? Jujur lagi Pak. Wa hafizil lisan, ketika lisannya dijaga maka salamatul insan fi hifzil lisan, orang selamat kalau dia pandai menjaga lisannya. Dan ternyata orang kalau pandai jaga lisan dia dirindu sama surga. Tuh, kan tadi di segmen sebelumnya saya sudah sampaikan ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. 4-nya urusan lisan, 1-nya urusan pandangan. Jadi insya Allah kalau di bulan Ramadan kita akan terkendali ucapan kita. Bahkan mungkin lisan kita sering berzikir, sering membaca Al-Quran, sering berdoa, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah. Yang kedua, yang dirindu sama surga adalah orang yang pandai jaga Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang ngasih makan sama orang yang lapar. Golongan yang ketiga yang dirindu sama surga, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Tadi Ustadz Tile sudah menyampaikan, ayo tingkatin sedekah di bulan Ramadan. Apalagi kalau ada orang senang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, udah pasti tuh orang lagi lapar, lagi haus. Ternyata itu gede banget pahalanya. Bahkan mungkin bisa menggembirakan hatinya dan tambah lagi pahala buat kita. Tuh golongan yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang atau kita bersedekah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dan yang keempat, siapa orang yang dirindu oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang sesungguh-sungguhnya. Bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi dia menahan hawa nafsu dan dia meningkatkan Ramadannya dengan amal-amal ibadah. Insya Allah bukan kita merindu surga, surga merindukan kita karena 4 tadi bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Zakatrunada yang telah memberikan tausiah dan juga nasihat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan juga para pemirsa termasuk orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut ada segmentasi atau segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Sesaat lagi tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.